Hai, so di video kali ini kita bakalan bahas semua masalah rambut, mulai dari rambut kering, perawatan rambut mengembang, kaku, bercabang, ataupun ada sebagian rambut yang berdiri, kemudian agak keriting juga, gimana cara ngelurusin rambut yang tepat, kemudian juga apa aja perawatan sehabis smoothing, rambut rusak, segala macam, pokoknya semua perawatan ataupun tentang rambut bakalan kita bahas di sini. Dan makasih buat kamu yang udah kasih aku lumayan banyak pertanyaan di tab community minggu lalu, jadi yang kayak hampir 80 lebih pertanyaan, tapi nggak bakalan aku jawab semuanya ya, karena beberapa banyak yang mirip, jadi bakalan aku gabungin. So ya langsung aja. Tapi sebelumnya tenang aja, aku nggak bakalan maksa kalian untuk subscribe karena itu kan haknya kalian. Cuma di sini aku mau tekankan kalau aku bukan dokter, aku bukan orang medis, aku bukan hairstylist atau apalah itu, aku cuman orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut, aku punya masalah rambut yang bercabang, kering, kasar, kusam, mengembang. Pokoknya hampir semua masalah rambut itu ada di aku, dan aku juga udah macam-macamin rambutku, lurusin rambutku, keritingin rambutku, bleaching, warnain macam-macam sampai akhirnya rambutku itu rusak parah dan aku hampir putus asa, dan aku coba pakai ini, coba pakai itu, cara ini, cara itu, sampai akhirnya aku nemuin cara dan produk ataupun bahan yang tepat untuk merawat rambutku sampai yang sekarang ini. Dan aku nggak bilang rambutku ini paling bagus, tapi yang aku tekankan di sini kalian bisa lihat sendiri perubahannya dari yang sebelumnya sampai yang sekarang ini. So ya langsung aja kita mulai pertanyaannya. Ini dari Ketut Nata Somawijaya, katanya cara agar ngilangin rambut keriting, naik-naik atau rambut statis itu gimana bang? Rambut statis ini aku dulu sebenarnya pernah punya, sekarang kalian lihat sebenarnya masih ada nih beberapa masih ada, cuman ini udah jauh banget kondisinya lebih baik, dan setelah aku evaluasi lagi ataupun aku cek ke belakang lagi, kalau misalkan aku habis ngewarnain rambut atau kalau misalkan aku habis keritingin rambut atau habis ngelakuin hal-hal yang merusak rambutku, nah itu nanti rambutku bakalan naik-naik lagi, yang memang ada keriting-keriting gitu, naik keriting, dan setelah aku perhatiin dia itu kondisinya itu kering banget. Nah, setelah aku baca-baca, memang karena faktor utamanya kenapa rambut statis ini terjadi, ataupun rambut yang berdiri satu-satu, dia nggak semuanya berdiri ya. Biasanya di daerah-daerah sini berdiri satu-satu dan agak pendek sedikit, dan dia keriting gitu. Nah, itu faktor utamanya adalah karena dia kekurangan kelembaban. Dan ada faktor lainnya juga, dan kalau misalkan kamu waktu SD mungkin masih ingat, aku nggak tahu ya, tapi kalau di SD ku dulu itu pernah praktek yang pakai sisir, kemudian pakai rambut dan kertas gitu. Ingat kan praktek ini? Jadi memang rambut kita itu ada muatan listriknya atau gimana, aku kurang pasti juga, tapi yang jelas ada hubungannya dengan ion ataupun listrik gitu. Jadi aku saranin juga kalau kalian punya masalah rambut statis ini, kalian jangan pakai sisir yang berbahan plastik gitu. Karena itu bisa aja memperparah rambut statis kalian, atau nanti makin berdiri, makin banyak yang berdiri dan makin keriting juga. Dan kalau aku pribadi nggak punya masalah dengan sisir ya, karena sehari-hari aku nggak pakai sisiran, bisa dibilang satu cuma dua, jarang banget. Tapi kalau kamu yang nggak bisa hidup tanpa sisiran, aku saranin kamu ganti sama sisir yang metal atau sisir yang berbahan lain selain plastik. By the way, sorry ya kalau aku keringatan, karena ini agak mataharinya agak kesini gitu loh dari belakangku, ini masih pagi. Tapi kalau aku pribadi untuk rambut statis ini, yang aku lakuin adalah selain pakai masker itu tentu ya, dan lainnya lagi tuh aku pakai minyak. Kalau aku kan minyak kelapa simply koko. Kamu boleh pakai minyak apa aja, yang aku saranin selain minyak kelapa bisa pakai minyak almond atau minyak alpukat, atau bisa pakai minyak zaitun. Dan aku saraninnya itu kalian pakai selain masker ya, yang ampuh banget itu aplikasiin langsung ke rambut. Misalkan nih ada yang berdiri gini-gini kan, langsung aplikasiin ke rambut kemudian rebahin gini. Nah ketika dia itu udah mulai kering lagi, aplikasiin lagi sampai dia rebahin lagi kayak gini sampai dia capek. So next ini dari Premi Boss, katanya bang saya sampoan 2-3 hari sekali, tapi saya menggunakan conditioner tanpa bilas dan vitamin rambut tiap hari. Apakah udah benar atau malah justru salah? Kalau menurutku ini udah benar, karena kalau untuk conditioner tanpa bilas itu bisa dipakai kapan aja,
yang kayak walaupun sehari kamu pakai 2 kali juga nggak apa-apa. Kalau untuk vitamin rambut ini aku saranin kamu untuk lihat kemasannya ataupun mengacu aja ke cara penggunaan di kemasannya itu. Karena kan bisa aja beda-beda di setiap brand ataupun merek gitu. Dan aku saranin kamu baca ingredientsnya, apakah itu bisa dipakai setiap hari tanpa dibilas atau gimana. Itu tergantung dari ingredientsnya dan juga tergantung dari cara pemakaiannya gitu ya kalau untuk vitamin rambut. Kemudian ini dari Sofil Fikri, bang rambut saya tuh kering dan mengembang, udah pakai sampo Tresemme sama kondisionernya, tapi kalau udah kering tuh pasti agak keras rambutku. Apa karena panas-panasan terus ya bang? Yes, correct. Jadi iya betul, karena kalau kamu sering panas-panasan itu bakalan buat rambutmu kering, karena kan namanya panas dan dia kan bakalan menghirup ataupun menghisap kelembaban yang ada di rambut kita. Jadi aku saranin kalau misalkan kamu tiap harinya itu nggak bisa menghindari panas, mungkin kerja di outdoor gitu kan, kamu bisa pakai topi. Atau kamu bisa pakai heat protection, itu dari Ellipse kalau nggak salah ada ya. Jadi ini bukan berarti rambutmu itu bebas dari kerusakan, cuman dia bakalan mengurangi kerusakan yang harusnya terjadi kalau kamu nggak pakai heat protection gitu ya. Kemudian ini dari Idrus Gaming YT04, Bang tolong dijawab. Rambut saya saat SD itu lurus banget, mudah diatur. Sekarang saat masuk SMP saya sering pakai pomade dan itu saya banyak memakai di rambut bagian depan dan hasilnya rambut saya yang bagian depan itu bergelombang, nggak terlalu kering, ikal. Dulu saya hampir setiap hari saya keramas dan dulu pernah pakai yang namanya sorry aku susah banget baca yang kayak gini, dan tidak pernah pakai yang namanya conditioner, dan saat ini saya mau ngerawat rambut saya lagi dan hilangin kebiasaan yang merusak rambut. Saya sekarang sampo plus conditioner 2 hari sekali, dan untuk hair mask saya pakai Mustika Ratu plus santan 2 kali seminggu, dan rambut saya sekarang udah mulai lembut. Oh bagus, mudah diatur juga tapi masih ikal katanya gitu. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa rambut saya lurus seperti dulu atau lagi? Jadi kalau rambut kamu itu udah makin lembut, kemudian makin halus, makin lembab, dan pokoknya makin sehat gitu ya. Dan kamu harusnya udah bersyukur di situ. Kalau masalah keriting, ikal, mengembang, dia nanti bakalan ngikut. Karena kalau misalkan rambut kamu itu sehat, dia bakalan ngikut ke rambut aslimu gitu loh. Jadi ini faktornya yang dia tanyakan, ini kan yang mau saya tanyakan, apakah bisa rambut saya lurus seperti dulu lagi? Jawabannya bisa iya, jawabannya bisa enggak. Karena itu tergantung dari faktornya, apakah itu faktor genetik atau faktor dari luar. Karena di sini kan dia yakin banget, kayaknya itu karena faktor dari luar. Dia bilang waktu SD, kemudian dia sering pakai pomade, dan pokoknya ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang ngerusak rambut. Nah mungkin ini juga bisa menjadi penyebabnya, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada faktor genetik. Karena kan ini perubahannya di masa-masa remaja gitu ya. Karena kebanyakan orang yang berubah rambutnya dari misalkan lurus ke keriting di masa remaja ataupun sebaliknya itu sebagian nggak bisa balik lagi. Jadi itu mungkin karena faktor genetik, cuman ditambah lagi kebiasaannya itu yang ngerusak rambut gitu bisa jadi. Jadi aku saranin kamu rawat aja rambutmu, intinya menjaga kelembapan rambutmu, tetap lakuin yang kamu lakuin sekarang. Nanti kalau masalah lurus, ikal dan sebagainya itu bakal ngikut lagi. Kalau misalkan dia udah sehat dan tetap ikal, ya berarti rambutmu aslinya ikal. Tapi kalau misalkan dia itu nanti jadi lurus lagi, berarti rambut lurus. Dan mungkin enggak kok bang, karena dulu SD lurus banget malah. Ya itu kan SD, karena kalau masih kecil gitu kan gen kita itu belum betul-betul bisa kelihatan mana yang paling menonjol gitu, seperti aku bilang di video-video sebelumnya. So ini dari Banana Boy. Banana Boy, conditioner bagusnya dipakai setiap habis mandi apa setiap habis keramas aja bang? Dua hal yang berbeda sih sebenarnya, keramas sama mandi itu. Aku nggak ngerti juga. Kalau yang aku maksud di sini ya, kalau keramas itu ya membersihkan rambut kamu dengan sampo atau alat pembersih lainnya. Tapi kalau mandi itu
ya kamu bersihin badan kamu. Kalau misalkan kamu bersihin badan kamu, seluruh badan kamu, dan kamu nggak sampoin rambut kamu, itu consider ataupun termasuk mandi juga kalau menurutku ya. Jadi ini terserah kamu mau mandi, mau pakai conditioner atau enggak. Tapi yang pasti kamu mungkin maksudnya dia ini setiap habis mandi, mungkin mandi dia bilas rambut gitu ya, tanpa pakai sampo kemudian pakai conditioner gitu. Jadi gini deh, aku kurang paham juga sebenarnya pertanyaannya gimana. Jadi aku saranin kalau kamu habis pakai sampo, kamu pakai conditioner. Setiap habis pakai sampo, kamu pakai conditioner, terutama yang rambut kering ya. Terutama yang rambut kering ya. Kenapa? Karena rambut kamu itu kan butuh minyak untuk lembabin. Nah, sampo ini bakalan menguras minyak kamu itu banyak banget. Jadi kamu perlu conditioner untuk menjaga kelembaban rambut kamu. Jadi setiap habis pakai sampo. Kalau misalkan kamu pakai conditioner setiap hari tanpa pakai sampo dan segala macam, ya nanti ditakutkan rambut kamu itu terutama di kulit kepala ya, jadi gatal, kemudian bisa ketombe juga. Kalau misalkan lagi kamu masih tetap pengen pakai conditioner tiap hari, pakailah conditioner yang tanpa bilas. Tapi tetap ya, conditioner yang biasa ataupun yang bilas itu tetap dipakai. Wow, ada semut yang gigit. Ya nih. Tapi untuk conditioner yang bilas itu tetap dipakai setiap harinya. Jadi conditioner yang tanpa bilas itu untuk pelengkap aja. So next, ini dari Satria Bagus Aminullah. Setelah lihat video-video Bang rambutku tak pakein conditioner Tresemme, baru 4 hari ada udah perubahan Bang. Wow, cepat banget ya, 4 hari dia bilang udah ada perubahan. Awalnya lepek, ngembang, keriting, kaku. Sekarang alhamdulillah nggak ngembang, kelihatan sehat. Aku optimis kalau rutin jadi kembali kayak dulu lagi yang sehat. Betul, kalau harus rutin ya, nggak bisa cepat gitu. Thanks dan pertanyaannya dia bilang, setelah sehat kembali apa disarankan pakai conditioner terus karena rambutku emang minyak alaminya itu kurang. Yap, kamu masih tetap pakai conditioner walaupun nanti udah sehat, walaupun udah lembab. Cuman kamu bisa kondisiin lagi dengan kondisi rambutmu sekarang itu, apakah udah betul-betul lembab atau masih yang kayak kering, setengah kering tapi udah menuju ke lembab gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Karena aku pribadi dulu pakai conditioner itu ya setiap habis keramas, setiap habis pakai shampoo, dan semuanya itu aku rutinin. Tapi kalau udah yang kayak mulai bagus rambutku atau udah aku rasa oh ini udah maksimal, jadi aku kurangin biar disesuaiin aja gitu loh. Jadi kamu sesuaiin aja, kalau misalkan udah di titik maksimalnya ya kamu kurangin aja. Jadi kamu sesuaiin aja, tapi intinya sih aku bilang kamu tetap pakai ataupun ngelakuin rutinitas kamu ataupun hair care rutin kamu, cuman disesuaikan aja dengan kondisi rambut kamu yang sekarang. So ini dari Aldo Ramadiansih. Bang, apakah rambut ikal kalau dibotakin dulu bisa lurus? Well, no. Kalau misalkan rambut kamu itu ikal ya 1000 tahun atau 1000 kali pun kamu botakin rambut gak bakalan lurus. Jadi lurus, ikal, keriting dan segala macam itu faktor utamanya adalah faktor gen ya. Kalau misalkan kamu mau ngelurusin rambut yang aslinya ikal, ya kamu bisa smoothing, rebonding dan segala macam, tapi itu ngerusak rambut dan nanti rambut yang baru yang tumbuh ya tetap bakalan ikal. Pokoknya sekali ikal ya tetap ikal gitu ya. Tapi mungkin kamu ngerasa ada beberapa temanku Bang, ini yang kayak udah sering banget aku bilang SD dulu keriting, kemudian dia botakin rambut, nah yang tumbuh itu jadi lurus. Nah itu karena kebetulan aja, karena seperti aku bilang tadi, kalau waktu kecil itu kan gen kita belum betul-betul tahu mana yang menonjol paling banyak gitu loh. Jadi bisa aja sebenarnya gen rambut lurusnya itu yang paling banyak, cuman belum kelihatan aja waktu dia kecil, dan itu kebetulan aja munculnya ketika dia ngebotakin rambut. Jadi intinya 1000 tahun atau 1000 kali pun kamu ngebotakin rambut, kalau gen rambut kamu itu memang keriting ya bakalan tetap keriting. So Raditya Naufal mau tanya Mas, semisal aku pakai shampoo zinc, nah conditionernya pakai Tresemme, itu boleh nggak Mas? Rambutku agak kering, belakang lurus, depan agak ikal. Boleh aja kalau misalkan kamu cocok, karena yang kamu mau kombinasiin shampoo beda-beda merek ini
it's okay. Karena aku juga pernah kok ngelakuin itu, karena kan setiap sampo itu yang dari brand ini misalkan atau brand itu punya fokus masing-masing. Nah, rambut kita itu kan nggak punya masalah yang satu, jadi bisa diambil masalahnya, selesai masalahnya yang ini pakai sampo brand yang lain, masalah yang ini sama conditioner yang lain. Tapi kalau dia bilang di sini kan rambutnya agak kering, belakang lurus, depan agak ikal. Nah, kalau sampo zinc ini aku nggak terlalu rekomendasiinnya, karena dia kan fokusnya di anti ketombe dan itu bisa bikin rambut kering, makin kering lagi. Kalau misalkan kamu punya masalah dengan ketombe, ya mungkin kamu bisa cari sampo lain yang bisa ngelembapin rambut juga gitu loh. Tapi kalau misalkan selama ini kamu pakai sampo zinc dan nggak ada masalah gitu, ya it's okay, kamu lanjutin aja pakai sampo zinc kombinasiin sama conditioner dari Tresemme. Oke. Kemudian ini dari Emil Abdullah, perawatan rambut agar tidak kering dan mengembang. Ini aku udah banyak banget buat videonya tentang ini. Cara ngelemasin rambut biar rambut nggak kering, biar rambut nggak mengembang. Intinya rambut kering itu karena dia kurang kelembapan, kekurangan minyak juga. Jadi kamu harus menjaga kelembaban rambut kamu. Kalau untuk cari detailnya, silahkan cek video aku sebelumnya, karena capek banget aku buat video kalau misalkan kamu nggak nonton itu. Dan paling sedihnya lagi atau kesalnya lagi, cara melemaskan rambut. Nah, judulnya itu ya, cara melemaskan rambut, dan aku juga udah bilang pakai ini, pakai itu. Terus di kolom pertanyaan itu, "Bang, cara ngelemasin rambut gimana?" Like, come on, aku kan ngebahas itu sekarang, berarti kamu nggak nonton video, aku cuma ngeliat judulnya aja. So, ini dari Farhan Maulana W, rambut rontok 3-5 helai ketika keramas itu normal-normal aja bang. Normal kok itu 3-5 helai ketika keramas, karena rambut kita itu 50-100 helai sehari itu rontok masih normal. Aku setiap keramas nggak begitu sih kalau keramas ya. Kalau pakai conditioner yang aku agak rontok lumayan banyak. So it's okay, itu normal aja. Dan ini dari Alvino Brian Basar, cara ngerawat rambut setelah dismoothing. Ini kalau cara ngerawat rambut setelah dismoothing itu kan bakalan nanti kering banget ya. Dan aku saranin sih nextnya kamu nggak usah smoothing lagi. Dan kalau misalkan kamu udah nggak suka lagi dengan hasil smoothing kamu itu, kamu bisa potong pendek aja. Kalau misalkan kamu mau botakin juga silahkan. Tapi kalau mau nggak botakin, potong pendek aja. Kemudian jangan lupa maskeran. Masker yang lembapin rambut bisa pakai masker cocoa butter, atau bisa pakai coconut oil atau minyak kelapa, bisa pakai almond oil, bisa avocado, bisa pakai zaitun juga. Itu masker 2-3 kali seminggu ya. Dan juga jangan lupa pakai vitamin rambut, atau kalau misalkan kamu nggak mau pakai vitamin rambut, kamu bisa aplikasiin minyak-minyakan, bisa dari yang aku bilang tadi, minyaknya yang mana, dan kamu aplikasiin sebagai pengganti minyak rambut aja, khususnya di ujung-ujungnya ini, karena dia bakalan kering. Bisa kamu pakai tiap hari. Kalau misalkan dia udah mulai kering lagi, kamu pakai lagi. Jadi kamu bisa pilih antara vitamin rambut atau minyak-minyakan. Kemudian aku saranin kamu jangan terlalu sering keramas kalau rambut yang habis di smoothing ini. Dan ya itu aja, karena beberapa udah aku bahas juga sebenarnya di video sebelumnya. Dan ini dari M. Faisal Agung pribadi, "Bang, kenapa rambut pas kering agak lurus tapi pas basah lurus?" Ini agak ikal ya. Kalau misalkan aku rendam di sini, ujungnya kan agak melengkung gitu karena aku tadi lengkungin. Kalau aku rendam di sini nanti dia bakalan lurus. Karena apa? Karena dia basah ya, dia kan lembab dan juga agak berat. Jadi ya bakalan lurus. Tapi aslinya rambutmu ya bukan lurus. Kalau misalkan ketika dia dalam keadaan lembab, nah itulah hasilnya rambutmu. Kalau misalkan dia keadaan kering, dia kan agak mengembang sedikit, agak ikal sedikit. Tapi kalau keadaan lembab bukan berarti basah ya. Itulah rambut aslimu. Jadi kenapa rambut pas kering nggak lurus tapi basah lurus, yaitu karena dia kekurangan kelembapan. Dan ini Huamam, "Bang, rambut saya jigrak, itu gaya model apa biar rambut saya tidak jigrak lagi?" Yang paling aku saranin, panjangin rambutmu. Ini nanti coba aku cari ya, ada satu aktor dari Thailand, ini ketika rambutnya pendek itu kelihatan jigrak banget, tapi ketika dia panjangin malah kelihatan jadi kayak lemas gitu. Dan gaya-gaya rambut lainnya aku saranin kamu pergi ke barbershop
Dan yang betul-betul paham ya tentang gaya rambut, kamu konsultasiin mana yang lebih bagus untuk kamu. So ya, itu aja. Semoga video ini berguna. Sekali lagi aku bilang, aku bukan dokter, aku bukan hairstylist ataupun apalah itu. Semuanya berdasarkan pengalaman pribadi aku, ditambah dengan informasi dari sumber-sumber medis yang menurut aku terpercaya. Kalau ada hal yang baik di video ini, kalian ambil. Kalau ada hal yang buruk, kalian buang aja jauh-jauh. So, thanks for watching. See you in the next video. Bye for now. Panas banget, mau mandi dulu.